Artinya Betul. berarti Bapak seorang ustadz. Betul, Pak. Apa melakukan ceramah-ceramah, syiar ya? Undangan Undangan, itu. itu. Diajarkan malaikat 40 malaikat, malaikat anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Alman dari Official Channel. Baik, kali ini kita bakal ngobrolin tentang ini ada video beredar. Dia ngaku sebagai ustadz. Menurut saya sih ini kemudian dia mengaku ustadz dan murtad, katanya begitu. Kalau saya sih menilai bahwa orang ini ustadz murtad terkonyol tahun 2022. Nonton pasti ngakak ya. Nah, dia ngaku sebagai ustadz, kemudian dia murtad ya. Nah, kita simak dulu videonya ya. Kita simak videonya dulu. Biar nanti di akhir akan saya komentarin ya. Baik, kita simak dulu videonya. Tadi kita sudah bincang-bincang sedikit sebelum kita live ini. Tadi Bapak bilang bahwa Bapak juga melakukan syiar. Artinya Betul. berarti Bapak seorang ustadz. Betul, Pak. Nah, itu bisa diceritakan Bapak melakukan itu di skala apa saja? Maksudnya melakukan ceramah-ceramah itu di mana saja pada waktu itu? Saya karena di Jawa Barat ya, sampai di Cirebon, di Subang, Sumedang, Pemanukan, ya Tasikmalaya ya, di sekitar Jawa Barat aja, Pak. Bapak melakukan ceramah-ceramah Baik, syiar dia ya? katanya melakukan ceramah di Jawa Barat, di Subang dan sebagainya. Nah, jadi dia mengaku sebagai ustadz melakukan ceramah di Jawa Barat. Nah, ya itulah sebagai pembuktian dirinya bahwa dia seorang ustadz. Tapi kita lihat nanti, kita simak dari video yang selanjutnya ya, seperti apa dia nanti. Terus kita balik sedikit ke pendidikan nih. Waktu Bapak sedang belajar ilmu-ilmu agama, bagaimana pemahaman Bapak dengan agama lain yang berbeda iman? Apa yang Bapak pahami pada waktu itu? Yang saya pahami, karena ada ayat yang mengatakan agama Islam itu yang paling diridhoi Allah dan paling di sisi Allah. Jadi secara manusialah nomor wahid gitu ya. Ya, nomor satu lah Nomor ya. satu ya. Jadi tidak bisa menengok ke kiri ke kanan. Yang lain itu mah yang bukan Islam malah kafir. Di luar Islam itu kafir. Saya yang paling gaya, saya yang paling hebat gitu. Itu yang pemahaman yang Bapak miliki pada waktu itu. Kita lihat dari dia mengatakan bahwa kenapa pemahaman agama dia pada saat agama Islam, bahwa agama yang paling benar di sisi Allah adalah hanya agama Islam. Itu benar bahwa agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanya agama Islam, tapi cara penyebutan dia itu bukan Allah, tapi Allah itu kurang tepat dalam agama Islam. Cara menyebutnya adalah Allah, bukan Allah. Nah, dan pernyataan dia juga seakan-akan orang yang tidak beragama Islam disebut kafir. Dalam misalnya disebut kafir, tapi pernyataan dia seakan-akan tidak terima kalau orang di luar Islam itu atau non Islam disebut sebagai kafir. Baik, selanjutnya kita putarkan lagi gimana sih lanjutan videonya si kakek ini. Baik. Dalam aplikasi kehidupan, apakah Bapak juga membatasi atau tidak mau bergaul dengan misalnya khususnya orang Kristen atau bagaimana Bapak pada waktu itu? Waktu itu saya tidak membatasi, tapi kalau ketemu dengan orang-orang yang bukan Islam harus mengikuti agama saya. Oh, Karena agama saya agama yang diridhoi oleh Allah. berarti Bapak aktif sekali di dalam melakukan siar-siar menyampaikan ajaran yang Bapak pahami pada waktu itu ya, Iya. yang Bapak yakini. Iya. Jadi setiap orang harus ikuti. Harus ikuti. Ikuti Bahkan kepercayaan Bapak. Kita lihat bahwa pemahaman dia bahwa mengatakan bahwa kalau ketemu orang yang tidak beragama Islam harus mengikuti agama saya. Kata si bapak ini, si kakek ini, itu adalah sangat salah ya, bahwa dalam agama Islam tidak seperti itu. Dalam agama Islam, dalam Al-Quran silakan dicek, itu bunyinya adalah la ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama Islam.
Nggak ada paksaan. Sampean mau pakai agama Islam silakan, mau meluk agama Kristen silakan, mau Katolik silakan, nggak ada. Nggak boleh, haram, bahkan kita berdosa memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam, mengikuti agama Islam. Mana lagi ayatnya? Dalam surah Al-Kafirun disebutkan lakum dinukum waliyadin. Nah, lakum dinukum, bagimu agamamu, waliyadin, dan bagiku agamaku. Ini sudah sangat jelas ya. Jadi orang ini ngawur. Itu pemahaman mengatakan kalau saya ketemu orang tidak berislam, tidak beragama Islam harus ikut agama saya. Tanda tanya. Karena la a'budu ma'abattum. Saya tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dalam surah Al-Kafirun seperti itu. Surah Al-Kafirun, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, kita lanjut lagi. Gimana sih kelanjutan video dia? Lanjut lagi. Berarti Bapak melakukan itu juga cukup lama ya pada waktu itu? Cukup lama. Nah, di dalam ilmu agama yang istilahnya Bapak kuasai, di dalam semangat untuk menyiarkan agama, Bapak lakukan dengan begitu bersemangat. Kalau di Kristen bilang dengan menyala-nyala. Betul. Nah, itu bagaimana ceritanya kok sekarang bisa jadi penginjil itu? Karena dulu saya Pak dari kecil belajar abjad Arab itu ya, alif b t c jim sampai disatukan sampai dibaca, itu pakai huruf Arab. Lihat alasan dia kenapa jadi penginjil. Ini ditanya di wawancara, kenapa jadi penginjil. Nah, saya cukup ketawa ya. Jadi kalau nginjil, kata dia kenapa nginjil, dari dulu dia belajar agama Islam, belajar Al-Quran ya, belajar bahasa Arab. Coba kita cara ngejup dia. Bahasa Arab menurut kakek ini adalah alif b t c. Bisa diulang lagi videonya. Tonton lagi videonya tadi itu. Alif b t c. Mana ada dalam Al-Quran bahasa Arab BTC, alif BTC. Itu salah sih menurut saya sih seperti ini, Pak. Saya kurang lebih 8 tahun saya di negara Arab dan saya bisa bahasa Arab, sampai ngigo pun insya Allah saya bisa bahasa Arab. Nah, ini alif BTC pakai huruf Arab. Jadi ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari segi orang ini kan mengaku ustadz kemudian dia murtad. Kalau murtad berarti dia cinta dong dengan agama yang dia miliki sekarang. Harusnya dia nggak usah pakai kopiah. Harusnya dia mensyiarkan agama yang dia peluk sekarang. Satu, ya. Jadi dia nggak bangga dengan agama dia sekarang. Dua, bahasa Arab aja dia nggak bisa, ngaji aja nggak bisa. Padahal dia mengaku sebagai ustadz. Ini dipertanyakan. Dia mengaku sebagai ustadz tapi nyebut huruf hijaiyah aja dia nggak bisa. Dia bilang tadi itu alif BTC, nggak ada. Mana ada ustadz ngejembutin huruf hijaiyah aja dia nggak bisa. Lalu dia seakan-akan saya ustadz dan saya murtad. Ini ikhwafillah, kita harus hati-hati jangan sampai ini sebuah penyamaran agar orang-orang tertariklah dia bahwa banyak di luar sana ada yang murtad kemudian masuk, dia ustadz kemudian murtad, menandakan bahwa agama yang lain itu lebih bagus. Nah, ini ada misi tertentu sih sebenarnya menurut saya. Walaupun demikian, saya akan meluruskan bahwa dalam Islam itu mau beragama Islam silakan, monggo. Tapi nggak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Dan agama Islam itu dalam surah Al-Kafirun, surah Al-Kafirun, Al-Quran, surah Al-Kafirun silakan baca. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamaku dan bagimu agamamu. Dan nggak ada paksaan sama sekali. Kita harus wajib menghormati agama lain. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.